Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Senang sekali pemirsa, saya Fadli Muhammad kembali menjumpai Anda dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Tema kita pada sore hari ini adalah meraih takwa melalui puasa. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di studio, silakan hubungi nomor telepon 2520666. Dan telah hadir di studio El Sinta TV seorang narasumber yang akan membahas tema kita sore ini. Beliau adalah Ustadz Haji Ahmad Saihu. Beliau sebagai pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi dan tugas sehari-harinya adalah sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Tambah seger aja Ustaz. Alhamdulillah. Puasa tapi tetap seger. Ya memang sebagaimana janji Rasul kan, sumu tasihhu. Sehat. Puasalah Puasa, kamu maka, agar kamu sehat. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Tema kita Amin. tentang meraih takwa melalui puasa. Betul, Betul. Ini. Ya, jadi ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita untuk 1 bulan ini menggembleng pribadi kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Saya kira ini ayat tentang puasa udah banyak diulang-ulang dan sudah hafal banyak oleh kita semua. Amin. Yang sangat jelas bahwasanya Allah menetapkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu ya. Udah luar biasa itu, udah sangat akrab lah dengan kita. Betul. Apalagi di Ramadan ini kan. Iya, betul. Udah di luar kepala ya. Di luar kepala insyaallah. Apa kriterianya Ustaz untuk meraih takwa di puasa? Jadi pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh puasa ini memang sebagai satu ajang bagi kita yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar supaya kita mampu menempa pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya, sungguh ketika ketakwaan itu sudah lekat dengan diri seseorang, ini akan banyak keunggulannya. Nah, di antara keunggulan-keunggulan yang memang diabadikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala misalnya menjamin bahwasanya pribadi yang bertakwa itu adalah orang-orang yang optimis. Optimis, nggak pernah dia berputus asa menghadapi berbagai problematika kehidupan, sesulit apapun itu. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin akan ada jalan-jalan keluar yang memang diberikan pada orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran begitu jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan keluar dari berbagai persoalan hidup yang menghimpit dirinya. Bukan cuma itu barangkali, orang yang bertakwa ini dia akan juga memiliki kepedulian yang tinggi. Maka dari itulah kita melihat di dalam firman Allah pada surah Ali Imran, ciri orang yang bertakwa adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ya, keinginannya itu untuk peduli itu bukan hanya pada saat-saat yang lapang, pada saat-saat dia memiliki kekayaan, tapi bahkan pada saat-saat sesulit apapun dia masih mengupayakan. Dia masih ingin berusaha untuk memberi sesuatu. Ya, jadi ini memang karena karakter yang muncul dari diri seorang agar supaya apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan pada orang lain, untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain, untuk memberikan satu kemaslahatan yang bisa dinikmati bersama oleh bangsa ini. Baik Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Kita lanjutkan setelah jeda berikut Ustaz. Pemirsa, nantikan kehadiran kami setelah jeda yang satu ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Tema kita adalah meraih takwa melalui puasa. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan hubungi nomor telepon 2520666. Kita lanjutkan dialog kita bersama Ustadz Ahmad Saihu. Pribadi takwa. Iya. Ciri-cirinya tadi salah satunya adalah optimis. Iya. Berikutnya apa lagi Ustaz? Iya, jadi di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan juga antara lain wal kaziminal ghaiz. Pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang dia mampu menahan amarah. Mampu menahan Jadi amarah. dia tidak kemudian melampiaskan amarahnya kemudian menimbulkan kerusakan, tapi tidak. Seorang yang bertakwa dia akan mampu wal kaziminal ghaiz. Bahkan bukan cuma sekedar itu, dia pun wal afina anin nas. Dia akan mampu memaafkan, memberikan maaf pada orang-orang yang mungkin pernah menyakitinya, pernah berbuat tidak senonoh pada dirinya. Dan saya kira ini luar biasa kalau memang tampil dalam pribadi-pribadi pada Masyarakat. anak negeri ini yang luar biasa. Barangkali itu sebabnya ketika saya coba pelajari juga berbagai aturan-aturan yang berlaku di negeri ini, itu setiap orang akan duduk dalam sebuah jabatan, jangankan itu presiden, dari lurah, camat dan sebagainya, itu pun syarat yang pertama dan utama diletakkan adalah bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kenapa? Karena dia ketika tampil akan menjadi pemimpin tadi mudah memaafkan, mudah menahan emosi dan amarahnya, sehingga tidak akan terjadi dalam berbagai problematika kehidupan ini, nggak akan terjadilah hal-hal yang anarkis gitu ya. Karena tadi tampil dengan damai. Kita tahan dulu Ustaz, ada penelpon yang ingin gabung dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Pak Khalid di Tanah Abang. Pak Khalid di Tanah Abang. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, saya pengen tanya. Iya. Ya, kenapa kalau selama Ramadan ini emosi kita terlalu tinggi? Selama Ramadan ini ya? Apa bawaan? Gimana? Apa cobaan? Itu saja Pak. Ya, tadi saya gebukin orang. Ya. Kenapa Pak? Emosi ya. Itu gimana? Puasanya batal atau tidak? Iya. Ya, makasih. Itu saja. Sama-sama Pak. Oke. Ya. Gimana nih Ustaz nih? Ya, emosi jadi ini. biasanya ketika kita menghadapi puasa, tentu akan diuji dengan hal-hal yang tadi ujian untuk menampilkan emosi kita untuk marah gitu ya. Maka Rasul SAW menuntun pada kita ya, ketika dalam suasana kita sedang berpuasa ya, ujiannya memang seperti itu, seolah-olah ada hal-hal yang memang membangkitkan emosi kita untuk marah dan sebagainya. Maka kalau misalnya terjadi seperti itu, kata Rasulullah, kalau ada teman orang yang kemudian mengajak kamu untuk berantem gitu, maka katakanlah kepada mereka, inni shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Gitu. Sehingga dengan adanya kesadaran itu, insya Allah kita akan masih bisa meredam amarah kita. Wal kaziminal ghaiz itu akan bisa diredam. Bukan kemudian kita lampiaskan, inilah mumpung kita berbalas dendam dan sebagainya. Tidak. Nah, jadi harus kita munculkan kesadaran bahwa kita sedang berpuasa dan kemudian kita ungkapkan. Nggak apa-apa itu kita mengungkapkan, inni shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Gitu. Tapi kadang yang terjadi malah ini menantang lebih jauh lagi Ustaz. Ya, tapi kalau kitanya sendiri kemudian menampilkan sesuatu yang lebih santun, kemudian kita sendiri masih memberikan penghormatan, insya Allah tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau misalnya itu pun bertepuk sebelah tangan aja gitu ya, nggak akan terjadilah Tadi seperti tadi Pak Khalid itu melakukan berantem itu ya. Betul. Berarti harus kriteria tadi mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Dan saya kira salah satu kunci tadi adalah menghadirkan kesadaran pada diri kita bahwa sungguhnya, saya sedang berpuasa. Ini akan mengurangi kesempurnaan puasa kita kalau dilayani terus. Gitu.
kira-kira. Kita ke berikutnya, kriteria yang berikutnya Ustaz, pribadi takwa ini. Jadi kalau seandainya itu sudah ada pada setiap kita, yang ciri orang yang bertakwa itu, dia tidak ingin bahwa ketakwaan itu dia soleh sendirian. Itulah pribadi yang soleh itu ya. Dan dia tidak ingin bahwasanya, wah saya cukup soleh sendirian, saya masuk surga sendirian. Sementara kita biarkan orang-orang sedemikian banyak kemudian terjerumus ke dalam kebinasaan. Tidak. Orang yang bertakwa adalah orang yang berkeinginan dia salihun li nafsihi wa yuslihu li ghairihi. Dia saleh secara pribadinya baik ya, tapi dia ingin juga bagaimana memperbaiki orang lain juga. Itu sebabnya dia akan mengajak orang lain kepada kebaikan. Dia ingin mengajak orang lain kepada kesalehan. Dia ingin juga orang lain merasakan ketakwaan. Kenapa? Itu barangkali kesadaran yang muncul dengan memahami makna ayat di akhir surah Az-Zumar, bahwasanya memang Allah nanti ketika Allah akan memasukkan golongan orang-orang yang bertakwa ini ke dalam surga, itu enggak sendirian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi Allah akan menggiring, masukkan orang itu ke dalam surga zumara, berbondong-bondong, bergolong-golongan. Nah, itu jadi ini yang harus juga membuat kesadaran di antaranya orang-orang yang terdekat dengan kita, yaitu harus mendapat bimbingan ketakwaan. Kita tahan dulu Ustaz. Iya. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani di mana Bapak? Di Bekasi. Ya, silakan Pak Ahmad Yani, pertanyaannya. Masalah tadi kata-kata wal kaziminal ghaid, yang menahan amarah. Apakah pada saat kita berhadapan saja dengan orang-orang yang kita marah, setelah itu kita bisa menahan, dan di belakang itu kita bisa emosi lagi? Bagaimana mengatasi seperti ini, Ustaz? Itu saja Pak. Insya Allah. Itu saja ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Yani. Ya, Ditunggu jawabannya. Iya. Ya, silakan Ustaz. Ya, orang yang bertakwa itu dia nggak akan berperilaku ya basa-basi atau hanya sekedar dalam satu hal yang temporer ya. Nah, ketika dia mengungkapkan bahwasanya dia mampu menahan amarah dan kemudian dia menyadarkan bahwa ini shaim, saya sedang berpuasa, maka kemudian bukan ketika kemudian setelah berbalik dari orang itu kemudian kita melampiaskan, gemes, enggak. Tapi dia menggerutu. akan tetap, enggak menggerutu, dan dia tetap merasakan, karena ini kaitannya adalah masalah hati. Ya, dia akan berusaha betul untuk, ya sudah, nggak ada masalah memang yang kita sedang berpuasa. Kenapa? Karena tadi kalau seandainya dia justru pada saat di belakangnya kemudian menggerutu atau marah-marah di belakang, ya itu bukan wal kaziminal ghaiz. Ya, namanya juga kaziminal ghaiz, dia memiliki sifat yang permanen. Enggak mungkin kemudian marah-marah pada satu sisi setelah ada di belakangnya. Di belakangnya. Mungkin seolah-olah kita ikhlaskan ya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ikhlaskan. Sehingga tidak akan timbul ganjalan di dalam diri. Iya, jadi itulah ada namanya itu syarhus sadar, lapang dada, yang kemudian tidak ada kemudian di hati kita jadi ada ganjalan-ganjalan, penyakit dan sebagainya yang terbawa-bawa terus gitu. Dendam akhirnya. Iya. Berikutnya Ustaz. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa orang-orang yang terdekat dengan kita akan diajak pada nilai ketakwaan. Dan itulah mungkin kalau orang yang sudah berkeluarga, maka dia istrinya, atau bagi istri suaminya, dan anak-anaknya itu akan diajak. Mari kita sama-sama kepada kebaikan, mari kita tegakkan nilai-nilai ketakwaan, sehingga nilai ketakwaan itu hidup dan berpancar di rumah tangganya. Jadi rumah tangganya menjadi rumah tangga yang dihiasi dan diwarnai dengan ketakwaan. Dan sungguh, inilah sesungguhnya yang akan mampu mengantarkan keluarga yang seperti ini menjadi keluarga para penghuni surga. Ya.
Di dalam surah At-Tur ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk surga. Kenapa mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga? Itu diabadikan oleh Allah, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami itu menjaga sikap isfaq. Isfaq itu rasa takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai ketakwaan. Sehingga dengan hadirnya rasa takut di tengah keluarga, maka satu sama lain bisa saling mengingatkan. Iya. Pernah terjadi di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada seorang ibu yang tengah bercakap-cakap dengan putrinya. Ibu ini profesinya pedagang susu murni di pasar. Nah, satu malam dia mengatakan pada anaknya, "Nak, coba campurkan pada susu yang akan kita jual besok air yang agak banyak." Tujuannya nggak lain, untuk meraih keuntungan. Agar keuntungannya lebih banyak. Ya. Lalu kata apa si anak? "Tidak, wahai ibu, karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah melarang perbuatan seperti ini." Lalu apa kata ibunya? "Umar bin Khattab malam-malam seperti ini sudah tertidur pulas." Nah, kata si anak, mungkin saja Umar bin Khattab tertidur. Tetapi apakah Tuhannya Umar bin Khattab juga ikut tidur? Akhirnya luluhlah hati sang ibu, kemudian dia nggak memaksa lagi anaknya. Nah, jadi sang anak mampu mengingatkan orang tuanya. Ya, pada saat terjadi percakapan itu, rupanya Umar bin Khattab sedang ada di luar rumah itu, menyaksikan, mendengarkan betul percakapan itu. Nah, rupanya akhirnya beliau pulang. Keesokan harinya justru diperintahkan anak, siapa yang siap nikah? Nikahlilah anak tersebut, ibu pedagang susu itu. Dan luar biasa, dari rahim wanita itu setelah kemudian dinikahi, lahir manusia besar, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini sebuah kisah, sepenggal kisah yang memberikan sebuah motivasi pada kita semuanya bahwa ternyata ketakwaan yang bersinar di sebuah keluarga akan mampu mengantarkan kebaikan. Dan akan mampu kemudian tadi kebaikan-kebaikan secara yang abadi, tentu saja Allah mengumpulkannya di dalam surga. Ya, Ustaz, tahan dulu Ustaz. Kita jeda dulu. Kita lanjutkan setelah komersial berikut. Pemirsa, tetap di El Sinta TV. Setelah yang berikut ini kita kembali lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan bersama Ustadz. Tema kita kali ini adalah meraih takwa melalui puasa. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Ahmad Saihu. Selain contoh ibu dan anak pedagang susu ini gimana? Ada contoh lain Ustadz? Jadi ada satu keteladanan saya kira keluarga di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Para sahabat wanita sebagai istri, mereka itu biasa ketika mengantarkan suami berangkat bekerja, diantarkan sampai ke gerbang rumah ya. Dan saat-saat seperti itulah kemudian diingatkan satu nasihat yang sedemikian mengena di hatinya, hati suaminya. Dari istri, dari seorang istri dengan kasih sayangnya mengantarkan suami berangkat ke tempat kerja sampai gerbang rumah dan kemudian membisikkan satu kalimat. Itu bisikannya ini yang justru namanya? Penasaran saya, penasaran. Jadi yang dibisikkan oleh wanita ketika itu, dia mengatakan la tut'imna illa halalan. Fa inna nasbira 'alal ju'i yauman wa la nasbira 'alan nari tarfatan. Kira-kira bahasa kitanya, wahai ayah, jangan coba-coba bawa masuk ke dalam rumah kita kecuali harta yang halal. Sesungguhnya saya masih tahan, nggak makan, nggak minum barang seharian. Barangkali udah terbiasa puasa. Iya, terbiasa puasa. Tapi yang saya nggak sanggup adalah hidup di atas api neraka, walau cuma sebentar saja. Bayangkan, kalau sekiranya keluarga-keluarga seperti ini hari ini hadir kembali di negeri kita ini, saya kira
persoalannya akan ada yang tuntas terselesaikan. Betul, betul. Tidak perlu lagi ada lembaga korupsi. Ya, itu jadi korupsi sudah tertangani di keluarga, di mana ya seorang suami dengan dia fokus mencari harta yang halal. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan siapa Pak? Ini dengan Pak Rasimin di Tomang, Pak. Pak Hasimi di Tomang, silakan. Pak Rasimin, Pak. Ya, silakan Pak, pertanyaannya Pak. Nah, begini Pak Ustaz, di jalur Gaza sana kan lagi itu tuh ada musibah atau duka-duka soal Palestina nih, Pak Ustaz. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh yang pada di luar negara dia itu seperti di Indonesia kan banyak yang lagi pada demo-demo soal keprihatinan di Palestina itu. Nah, kalau masalah demo itu kan biasanya pemikiran kita itu kan ada yang emosi atau ya merujuk ke situ lah. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak Ustaz, kira-kira ada bisa membatalkan puasa nggak gitu Mas? Iya, itu berhubungan dengan emosi gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rajimin di Tomang. Iya. Silakan Ustadz, gimana nih? Kebetulan ya kita cukup prihatin juga Ustadz ya dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Iya. Jadi saya kira itu sebuah keprihatinan dunia saya kira terhadap apa yang hari ini terjadi di Gaza. Dan tentu saja kita juga sebagai bagian dari warga dunia ini tentu merasa prihatin gitu. Dan ini pun memang harus ditunjukkan keprihatinan ini. Kenapa? Karena kata baginda Nabi SAW, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa enggak memiliki kepedulian terhadap problematika kaum muslimin, maka dia bisa jadi bukan golongan orang yang berislam gitu. Nah, jadi rasa kepedulian ini memang harus dimunculkan. Dan munculkan itulah barangkali kita ingin memberikan satu dorongan mereka dengan tadi mungkin membantu ya dengan berbagai kemampuan. Bisa jadi dengan harta yang kita miliki kita membantu perjuangan, bisa membantu menetralisir berbagai persoalan di sana, atau juga paling tidak ya selemah-lemahnya dengan doa. Nah, lalu kalau seandainya tadi bagaimana mengekspresikan, ya tentu tadi ekspresi kita tetap ekspresi yang emosinya itu tadi bisa dikendalikan. Bahwa kita bukan kemudian sekedar mencaci maki, tapi bagaimana menunjukkan bahwa kita peduli gitu. Tapi bukan kemudian mencaci maki dan sebagainya. Nah, itu emosi-emosi yang terkendali. Karena ya kita sadari bahwa yang penting bagaimana dunia melihat bahwa persoalan ini ternyata memicu berbagai reaksi yang ada di berbagai belahan dunia ini. Nah, ini yang harus kita tunjukkan. Kira-kira gimana tuh dengan ya muncul amarah? Membatalkan puasa nggak amarahnya itu tadi, Pak? Iya, tidak juga membatalkan kalau memang tadi artinya bukan sekedar emosi itu tadi nggak terkendali dan mencaci maki apa segala macam, tapi itu mengungkapkan kepada dunia bahwa kami juga bagian dari belahan dunia. Di Indonesia ini juga sangat concern terhadap persoalan-persoalan di Gaza. Sehingga kemudian ini yang akan membuka mata dunia khususnya bagi Israel untuk tidak kemudian jor-joran lagi melakukan pembunuhan dan genosid terhadap kaum muslimin di Gaza itu. Nah, itu jadi insya Allah tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang sepanjang tadi dia untuk mengekspresikan bagaimana keprihatinan kita, bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza sana. Baik Ustaz, sudah ada penelpon yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gatot, Pak. Ya, di mana Pak Gatot? Di Bekasi. Silakan pertanyaannya. Ini saya mau tanya nih, Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita kan puasa tapi masih ngomong yang sia-sia, masih ngomong yang kotor. Iya. Nah, begitu kita ingat, kita langsung istighfar. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pahala puasa kita itu hilang atau gimana itu Ustaz?
Itu saja Pak Gatot. Iya, iya itu aja. Terima kasih Pak Gatot. Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang harus kita jaga adalah ikhtiar dan keinginan usaha kita, bahwasanya ya sepanjang hari ini kan lama ya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya. Ya sama halnya mungkin ketika kita juga dalam sholat. Dalam sholat ini dari mulai takbiratul ihram sampai salam, enggak juga semuanya itu dipenuhi dengan kekhusyuan sepanjang hari. Nah, oleh karena bisa jadi ada tadi hal-hal yang kita jadi lupa. Nah, saat kita tersadar kembali, ya saat itulah kemudian kita perbaiki dan kita usahakan untuk tidak kembali kepada kata-kata yang kotor itu. Nah, oleh karena itulah Rasul SAW sungguhnya banyak mengajarkan pada orang yang berpuasa itu bagaimana banyak membaca istighfar, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu banyak diulang-ulang. Zikir itu diulang-ulang. Kemudian juga kalau seandainya memang memungkinkan juga banyak kan membaca Al-Qur'an. Sehingga hari-hari kita justru akan tadi dipenuhi dengan tilawah Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah sekarang banyak juga komunitas-komunitas yang ingin menyemarakkan tadi, mulai membaca Al-Quran dan semangat untuk membaca Al-Quran. Ada komunitas One Day One Juice. Iya, betul. Ada juga komunitas One Day One Juice dan sebagainya. Nah, kita kembali ke tema kita, Ustaz. Iya. Ya. Pribadi, takwa, kemudian dibawa ke keluarga. Iya. Berikutnya, Ustaz. Iya, jadi kalau tadi saya katakan keluarga-keluarga yang seperti tadi itu tampil pada hari ini, itulah paling efektif saya kira untuk pemberantasan korupsi. Ya, kenapa? Karena sungguhnya korupsi itu muncul mulai dari keluarga. Mungkin saya tadi pesan-pesan istri itu kepada suaminya beda lagi tadi, kan? Bang, nggak usah bawa macam-macam lah, nggak usah bawa martabak, buah-buahan, bawa aja nanti pulang kunci mobil Innova. Bisa jadi itu akan berpengaruh pada suaminya. Betul, ya, suami yang kemudian penghasilannya terpikir nggak terus. mungkin kan pikiran. Tahan dulu Ustaz, kita terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa? Dengan Agus, Pak. Iya, di mana Bapak? Di Bekasi. Silakan pertanyaannya Pak. Ini bukan mengenai konteks yang ini Pak ya. Apa? Tentang apa nih Pak Agus? Jadi ini mengenai kebijakan apa namanya wali kota Pak Bekasi. Iya, jangan terlalu menyimpang ya Pak. Lingkungan. Iya. Kita sedang yang ini Pak, yang masalah bina lingkungan. Itu kan anak saya kan jadi nggak masuk samping sekolahan saya sendiri gitu, samping rumah saya sendiri. Jadi mohon penjelasan Pak Ahmad Saiku itu kan. Pak Ahmad Saiku tahu. Baik. Mengenai bina lingkungan Pak. Baik Pak Agus. Terima kasih Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz meskipun bukan konteks kita adalah Ramadan bersama Ustadz, mengisi syiar Ramadan dengan taklim ya bersama Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz berkenan menjawabnya nih. Iya. Silakan Ustadz. Ya, saya kira dalam konteks seperti tadi itu kita menerapkan di Kota Bekasi, Pak Wali dan saya sepakat untuk menerapkan kebijakan PPDB online. Ya, dengan PPDB online itu semuanya termonitor oleh semua orang. Jangankan Bapak atau siapa warga yang lain, saya kira Pak Wali, saya, anggota dewan juga tidak bisa mengintervensi itu. Betul. Latar belakangnya saya kira tentu ada. Kenapa? Karena 2 tahun ini kita selalu disibukkan saat pendaftaran siswa baru itu dengan berbagai intrik-intrik dan sebagainya yang justru ini akan menurunkan derajat dan kualitas pendidikan di Kota Bekasi, yaitu dengan bina lingkungan nyatanya itu justru udah terbukanya banyak yang kemudian diperjualbelikan dan sebagainya. Nah ini kita kemudian tidak inginkan, ini akan merusak pendidikan, mutu kualitas pendidikan di Kota Bekasi. Nah, kemudian itulah yang kemudian Pak Wali dan saya sepakat untuk mari kita tegakkan saja bersama-sama PPDB online. Dan ini sesungguhnya yang prinsip yang diungkapkan juga sejalan dengan apa yang dibawa oleh UNESCO, bahwasanya education for all. Jadi pendidikan itu untuk semua. Nah oleh karenanya sekarang tinggal kita bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas anak-anak. Dan pada tahun yang kedua ini, saya sangat apresiasi, ternyata nilai yang masuk juga itu semakin baik.
Nah, oleh karena itu saya mohon maaf kalau barangkali Pak Agus ya tidak bisa juga memasukkan putranya walaupun dekat ya, karena tadi Pak kita terapkan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini juga akan menjadi kesadaran bersama bagi warga Kota Bekasi bahwasanya mari kita tingkatkan kualitas anak-anak kita, karena tidak ada yang akan bisa menjadikan sandaran kecuali prestasi dan nilai anak-anak kita sendiri. Terima kasih Pak Iya. Ustadz. Kita tahan dulu pembahasan kita setelah jeda berikut ini Ustadz. Pemirsa, nantikan kami setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Ramadan bersama Ustadz. Acara ini terselenggara berkat kerjasama El Sinta TV dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Tema kita adalah meraih takwa melalui puasa. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Haji Ahmad Saihu. Berikutnya Ustadz, setelah tercipta keluarga yang takwa, Iya. apa lagi? Jadi sesungguhnya keluarga ini adalah sebuah prototipe dari bangsa kan. Iya, iya. Ya, jadi di keluarga itu banyak juga karakter Betul, gitu. betul. Nah, ketika seorang hidup di keluarga, tentu itu mampu dia memanage dari berbagai karakter itu. Iya. Ya, saya sendiri di rumah juga banyak juga dengan 6 orang anak, jadi banyak ini merasakan betul bagaimana sulitnya juga menata kehidupan dengan Masing-masing karakter karakter berbeda. Betul. Nah, oleh karena itu ketika keluarga ini sudah terpancar nilai ketakwaan, maka insya Allah itu akan terbawa sampai kehidupan berbangsa. Bangsa. Karena bangsa ini sebenarnya sama aja seperti rumah dalam skala yang besar, Yang besar. gitu kan. Iya, iya. Jadi oleh karena itu masing-masing kita sungguh banyak bersaudara. Iya. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mensikapi, misalnya dalam pilpres sekarang ini juga ya sama-sama saudara. Saudara, Ya, betul, kenapa kemudian kita harus Saling muncul gontok-gontokan, anarkis dan iya. sebagainya macam. Ya ikut saja semua proses demokrasi ini Iya. dengan baik dan kemudian kita jalani dengan fair, gitu ya. Nah, insya Allah kalau misalnya tadi pancaran nilai ketakwaan itu muncul seperti itu, maka bangsa ini pun akan menjadi bangsa yang terwarnai dengan nilai-nilai ketakwaan. Dan sungguh ketika sebuah tatanan masyarakat, sebuah bangsa sudah muncul ketakwaan, janji Allah pasti akan